Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo, selamat siang Sobat Milenial dan Gen Z. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Gak terasa kita tuh udah memasuki pertengahan 2024 ya, padahal kayaknya 2024 tuh Januari baru kemarin gitu, tapi udah mau masuk ke pertengahan tahun aja. Nah, saya Santi Dewi, jurnalis IGN Times Jakarta, kembali akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan untuk ngobrolin soal isu politik dan nasional terkini. Iya, tahu politik mungkin kalian bosen gitu ya, karena kemarin kan kita udah ngomongin pilpres dan pileg, kok ini ada lagi isu politik gitu. Karena masih ada satu kontestasi lagi yang akan kita hadapi bersama, yaitu pemilihan kepala daerah gitu. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelumnya, siapa di sini yang dari kalian yang nonton kita ini adalah warga Bogor? Saya bukan warga Bogor sih, tapi calon kepala daerah yang ini akan segera menjadi calon kepala daerah yang lebih tinggi di mana saya juga tinggal, daerah Jawa Barat. Saya masuk ke area Bekasi soalnya, gitu. Dan di studio IGN Times sudah kehadiran mantan wali kota Bogor selama 10 tahun, Kang Bima Arya. Selamat siang, assalamualaikum Kang Bima. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Santi. Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Dan kita mau ngingetin kalian ya untuk stay tune terus di program Gen Z Memilih, karena agenda pemilu kali ini akan terus kita pantau hingga nanti pada pencoblosan di hari pilkada, yaitu 27 November 2024 gitu. Oke, nah aku mau nanya langsung ke Kang Bima, karena kan Kang Bima sudah berarti per kapan? 20 April ya? Sudah tidak lagi menjabat sebagai wali kota Bogor. Dan kemudian sudah digantikan PJ yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Aku mau nanya dulu flashbacknya, selama 10 tahun Kang Bima menjadi wali kota, apa pencapaian yang menurut Kang Bima nih? Karena aku mencatat ada 370 sekian penghargaan yang pernah diterima ya 374 oleh Pemkot Bogor begitu. Apa pencapaian yang Kang Bima paling ingat ketika memimpin Kota Bogor? Kalau kita lihat dari survei, kan kita ukur semua tuh Mbak Santi. Ya. Nomor 1 yang warga paling apresiasi adalah ruang publik yang membaik. Oh, oke. Jadi taman, pedestrian gitu ya. Lebih banyak tempat di mana warga bisa nikmatin kebersamaan gitu. Nomor 2 adalah infrastruktur. Jadi jalan, ada flyover, ada jembatan gitu. Itu yang sangat diapresiasi. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi ada rumah sakit umum daerah yang baru. Tadi kita nggak punya rumah sakit umum daerah. Ya puskesmas yang jauh lebih baik dan lain-lain. Nomor 4 adalah pelayanan publik. Jadi kalau ngurus ini itu relatif lebih gampang dibanding masa sebelumnya. Jadi ngurus kartu kependudukan di Dukcapil misalnya, ngurus perizinan dan lain-lain, ya sekarang lebih gampang, lebih mudah dibanding masa-masa sebelumnya. Nah, itu beberapa yang saya lihat kalau dari data yang diapresiasi oleh publik. Oke. Tapi kan salah satu juga yang kerap disebut nih nama Kota Bogor ini, selain warga Kang Bima itu komuter dan banyak yang bekerja di tengah Jakarta, selalu disebut kalau menyangkut banjir. Yeah. Nah, itu Kang Bima sendiri selama 1 dekade itu apa yang sudah dilakukan untuk bekerja sama dengan Pemkot Jakarta dan daerah penyangga lainnya untuk meminimalisasi begitu dampak banjirnya ini, Kang? Jadi banjir itu kan penanganannya harus dari hulu ke hilir. Betul. Di hulunya itu ada wilayah Puncak, ada Kabupaten Bogor ya. Di hilirnya kemudian ada Depok, ada Jakarta. Ya. Nah, tugas kita di tengah-tengah ini gimana caranya air itu meresap di Bogor aja. Nggak usah semuanya ke Jakarta. Dikurangilah gitu.
Makanya kemudian kita berusaha beresin sampah. Soalnya kalau sampahnya nggak diurus, nanti makin mampet ke Jakarta, makin parah banjirnya. Betul, betul. Buat resapan-resapan yang lebih banyak dan lain-lain. Di Bogor kita buat kolam retensi ya, yang agak besar di Bogor Utara, buat gerakan lubang biopori, sampah kita beresin. Kemudian udah 7 tahun kita bentuk Satgas Ciliwung. Jadi ada satuan tugas khusus yang setiap hari menangani sampah di Ciliwung, memberikan edukasi dan lain-lain. Jadi targetnya adalah Bogor mengurangi air dan masalah sampah dikurangi di hulu sehingga nggak merepotkan di Depok sampai Jakarta. Dan di Bogor sendiri kita kurangi genangan banjir yang diakibatkan karena ini. Karena sampah yang menumpuk dan karena persoalan sungai yang nggak diurus begitu. Ya itu kira-kira. Ya di samping yang lainnya ya kayak drainase diberesin gitu, yang lain-lain juga begitu. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau Kang Bima bisa lolos ke tingkat Jawa Barat, amin gitu. Bisa berkoordinasi lebih ini lagi ya, intens dengan wilayah sekitarnya, termasuk juga Pemda DKJ namanya sekarang, untuk benar-benar mengurangi banjir 5 tahunan, karena Jakarta tuh sering banget dapat istilahnya begitu Kang Bima, kiriman banjir 5 tahunan. Oke, aku sekarang mau bergerak karena Kang Bima sudah mendeklarasikan diri ya, kemarin tanggal 4 kalau nggak salah. Di Gedung Sate? Ya, di depan Gedung Sate. Iya, di depan Gedung Sate sebagai calon gubernur. Yang saya tahu selain Kang Bima juga ada Mbak Desi Ratnasari. Dari PAN. Dari PAN, betul. Itu sudah diambil keputusan belum Kang? Akhirnya siapa yang diajukan secara resmi oleh PAN sebagai cagup? Belum. Dari partai masih ada 2 nama. Nama saya dan nama Teh Desi. Teh Desi itu kan ketua PAN Jawa Barat gitu. Jadi kita diberikan tugas untuk membangun komunikasi dengan semua. Dan namanya politik ya Mbak Santi, kemarin pas Pilpres itu kan juga nggak menduga ujungnya formasinya kan seperti itu. Nah sekarang pun bisa jadi begitu. Nah jadi formasi apa nih, maksud koalisi partainya? Koalisi partainya. Ya kan kita nggak tahu nanti format koalisi seperti siapa. Mungkin saya yang dibutuhkan oleh koalisi yang terbentuk. Mungkin koalisinya lebih memilih Teh Desi. Mungkin angka surveinya nanti lebih berpihak kepada Teh Desi, kita belum tahu ya. Tapi di poin ini ya saya kira kita ditugaskan untuk berikhtiar untuk bisa diperhitungkan lah untuk melakukan sesuatu di Jawa Barat. Tapi kalau dengan sesama kolega partai itu rivalitas atau persaingannya bisa dibilang sehat nggak sih Kang? Atau menghalalkan berbagai cara, pokoknya harus saya yang dipilih oleh ketum misalnya gitu? Enggak lah. Untuk dapat rekomendasi? Enggak ada. Saya sama Teh Desi baik-baik pisan ya, baik-baik banget. Jadi teleponan, WA. Kemarin waktu saya deklarasi juga saya kontak gitu. Bu Ketua izin besok ini, oh iya tuh gitu. Nanti juga hari Rabu insya Allah saya akan mendaftar ke DPW, di mana Teh Desi jadi ketuanya. Dan saya pun bisa memahami kemudian kalau Teh Desi juga membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Ya, lagi-lagi kita harus mengantisipasi segala format koalisi yang mungkin. Mungkin PAN dengan Gerindra, mungkin PAN dengan Golkar, atau jangan-jangan dengan partai yang lain yang tidak terduga, kan mungkin aja. Dan tidak terduga nih maksudnya di luar koalisi saat Pilpres ya? Bisa, mungkin nggak sama. Ya, mungkin ternyata tiba-tiba PDIP hitung-hitungannya masuk buat kita dan buat PDIP, atau mungkin dengan yang lain kan sangat mungkin. Jadi kalau persyaratan itu kan secara aturan tertulisnya harus 24 ya, kursi yang dimiliki untuk DPRD, sementara PAN itu 7. Jadi kita perlu 17 lagi. Berarti minimal berapa, 2 partai lagi ya Kang? Iya, kalau dengan PDIP tinggal 1 partai karena PDIP 17 misalnya. Kalau kecil dari itu berarti kemungkinan lebih dari 1 partai. Nah waktu pas kemarin deklarasi itu kan Kang Bima deklarasi di depan sejumlah relawan dan ada masyarakat yang aku lihat gitu ya Kang. Kenapa Kang Bima berani atau punya nyali, kan bisa dibilang pilkada Jawa Barat itu pilkada neraka jilid 2-nya setelah Jakarta gitu. Mengapa punya keberanian untuk bisa bersaing dengan nama-nama besar yang sudah ada, misalnya seperti Kang Ridwan Kamil, misalnya Kang Emil maksud saya, atau Kang Dedi gitu. Mengapa Kang Bima memiliki nyali itu Kang? Saya sering sampaikan ke teman-teman Gen Z, milenial gitu. Masa depan itu dijemput. Masa depan itu disiapkan, bukan dinantikan gitu. Ya artinya memasuki pertarungan pilkada yang nanti November, masa kita menunggu? Ya ketika misalnya banyak dukungan ke kita,
ada warga Bogor atau warga kota lain itu sering ya kontak saya gitu. Ya, survei Kang Bima juga tinggi ya? Iya lumayan lah. Nah setelah kemudian istikharah, meminta izin keluarga dan lain-lain, firm, oke lah. Kalau gitu babak berikutnya adalah ikhtiar di Jawa Barat. Nah melihat membaca peta yang sekarang, kan belum ada yang fix. Iya. Belum ada yang definitif. Ya, Kang belum Bima ada yang bilang yang pertama kali kita deklarasi jalan. Kang Bima ya? Iya, jadi tengah bacaan kita, ya oke kita jemput. Kita masuk ke wilayah itu dan selanjutnya ya biar warga Jawa Barat yang memutuskan. Oke. Dan waktu pas deklarasi itu apa yang Kang Bima sampaikan bahwa kalau saya menjadi calon gubernur atau pemimpin di daerah Jawa Barat, saya akan menawarkan program ini dan ini gitu. Jualannya apa untuk ditawarkan ke masyarakat? Kembali lagi sebetulnya semuanya ke kebutuhan dasar. Kembali lagi ke kualitas hidup. Oke. Apa sih yang lebih berharga dari kesehatan misalnya? Oke. Berobat murah, akses untuk fasilitas kesehatan mudah, nggak ada lagi menurut saya. Semuanya adalah tentang kesehatan. Oke. Seperti yang kita bangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bogor sejak 7 tahun terakhir. Iya. Ya, saya membayangkan kalau yang namanya puskesmas itu ada di setiap desa dengan kualitas yang baik, di setiap kelurahan, dekat dari rumah warga, itu pasti akan berarti banget untuk warga. Iya. Satu. Yang kedua, ya semua juga kan tentang pendidikan. Iya. Kita kalau punya anak pasti pengen banget kalau anak-anak kita itu bersekolah di tempat yang berkualitas. Betul. Masa tiap tahun setiap PPDB, setiap ada Penerimaan penerimaan mahasiswa, baru. ya itu harus kasakusuk. Kadang-kadang harus bayar ini itu, ada pungli dan sebagainya. Berarti ada yang salah. Artinya apa? Harus dibangun lebih banyak lagi SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Pendidikan itu. Yang ketiga ya apalagi kalau bukan lapangan pekerjaan. Jawa Barat itu indah banget. Indah gitu. Betul. Kalau semuanya diolah kerjasama antara provinsi, kota, kabupaten yang 27 itu ada BUMD, ya kolaborasi itulah yang harusnya bisa buat sesuatu perubahan, menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak untuk warga. Akhirnya warga nggak terjerat pinjol. Betul. Ya, akhirnya nggak banyak pungli. Sekarang itu kan kalau mau masuk ke titik wisata di Jawa Barat, itu berlapis. Ada gerbang 1 minta uang segini, gerbang 2 minta uang segini. Itu kalau dikelola dengan baik semua, harusnya maslahatnya, manfaatnya lebih banyak lagi. Oke. Karena tadi Kang Bima menyinggung soal pendidikan dan inginnya, mimpinya menciptakan pendidikan yang berkualitas, dan saya rasa juga maunya dijangkau oleh semua warga ya Kang. Tapi kan kalau Kang Bima bisa memberikan pendapat atau opini, ini kan keluhan dari teman-teman mahasiswa nih yang mau masuk tahun ajaran baru. Mereka mengeluhkan uang kuliah tunggalnya tuh makin tinggi, makin naik gitu Kang. Kenaikan hampir 100% gitu. Dan itu hampir terjadi di semua kampus negeri. Nah, seandainya kalau Kang Bima nanti menjadi pemimpin daerah Jawa Barat, apa solusi yang bisa ditawarkan Kang untuk bisa menurunkan itu misalnya? Di Kota Bogor sudah 7 tahun terakhir ini kita anggarkan beasiswa untuk putra-putri terbaik Kota Bogor. Jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus terbaik. Kita ciptakan lagi, kan sekarang ini masuk kuliah banyak jalurnya Mbak. Iya. Ya kan? Kalau dulu saya kan cuma UMPTN atau zaman kita kali dulu ya. Kalau sekarang tuh opsinya banyak. Nah kita tambah lagi Dengan jalur afirmasi itu dengan jalur beasiswa pemerintah kota. Ya artinya apa? Semestinya pemerintah provinsi bisa membangun jejaring kerjasama dengan kampus-kampus. Jadi ada jalur juga dari anggaran pemerintah provinsi ini untuk beasiswa itu. Itu sangat bisa menurut saya. Oke. Jadi ditambah satu jalur lagi untuk penerimaan itu ya? Iya, bisa, harusnya bisa. Dan itu apakah artinya beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa, diprioritaskan untuk mahasiswa yang kurang mampu atau bagaimana kalau dalam bayangan Kang Bima itu? Menurut saya lebih kepada yang kurang mampu ya, karena bagi yang mampu opsinya kan banyak. Tapi bagi yang tidak mampu, mereka nggak punya pilihan yang banyak karena terbatas dengan anggaran yang ada di keluarga. Jadi lebih fokus ke yang tidak mampu. Oke. Nah, ini kan Kang Bima selama 10 tahun di Kota Bogor, dan Kota Bogor itu jumlah penduduknya sekitar berapa? Seperempatnya? 1 juta. 1,1 juta. 1,1. Sementara warga Jabar itu kan total 50 ya Kang? Bagaimana mengenalkan diri nih Kang Bima ke 50 juta warga Jabar ini supaya aware, tidak hanya aware tapi juga meningkatkan tingkat kesukaan dan akhirnya bisa terdongkrak elektabilitasnya Kang? Ya itu yang saya lakukan hari ini.
bicara di podcast IDN ini. Iya. Terima kasih udah diundang. Iya. Ya, karena nggak mungkin dalam waktu 2 bulan ya, saya silaturahmi ke 27 kota kabupaten kan nggak mungkin. Jadi lewat media mainstream atau sosial media, lewat kanal-kanal IG, YouTube, TikTok, ya itu rasanya juga cara yang efektif. Oke. Tapi memang sasaran dari Kang Bima sendiri membidik pemilih muda atau ada segmen pasar tertentu yang memang menjadi loyalitas dari Kang Bima sendiri sejak di Bogor gitu? Kita pasti hitung semua dalam waktu kan penentuan tiket itu di bulan Agustus ya Mbak Santi. Ya artinya kita punya waktu sekitar 2 bulan untuk mengenalkan diri. Ya pasti ada strateginya. Masa strategi dibocorin di sini? Pasti, kayak IDN Times ini kan menyasar ke Gen Z dan milenial. Lihat di belakang kita, krunya kan Gen Z semua. Ya saya kira kita juga punya kalkulasi. Jadi titik-titik mana di Jawa Barat yang bisa kita masukin, mana wilayah lawan tanda kutip, mana wilayah netral, dan mana yang potensi untuk kita. Kan semua ada hitungannya. Ada slogan-slogan khusus nggak sih Kang yang disiapin untuk entice atau menarik si anak-anak muda ini misalnya? Kan kalau PAN udah ada slogan PAN melalui lagunya itu gitu ya. Apa Kang Bima mungkin melalui konsultan politiknya punya gitu nanti? Ya kemarin sih waktu deklarasi ketika saya teriak barudak atau guys dijawab well katanya. Well dalam bahasa Inggris well. Well ya, nggak tahu. Ini di Jabar di kawasan Priangan lagi populer banget. Well gitu. Pokoknya oke, mantap, kira-kira gitu. Terus kalau saya teriak Jabar, itu tiba-tiba pada jawab gaskeun. Ya kayak kemarin Prabowo Gibran misalnya oke gas. Ini kalau versi Sundanya, versi Jabarnya gaskeun. Maju terus. Jadi gaskeun ininya ya slogannya. Gaskeun. Gaskeun. Nah, itu agak gasun dah. Ininya. Ya. Cengkok untuk pengucapannya. Oke, gaskeun. Gaskeun. Oke. Jadi itu salah satu slogan yang akan sudah pasti akan menggunakan untuk ya, itu ya. Sementara ini secara natural ya itu dialognya yel-yelnya. Oke, jadi kan sudah deklarasi walaupun dari PAN belum resmi memutuskan nih Kang. Belum. Mengapa Kang Bima memilih untuk tetap maju mendeklarasikan walaupun belum dapat restu sepenuhnya dari Bang Zulkifli Hasan? Ya nggak mungkin kita mendapatkan restu seperti hadiah. Ya itu kan harus diikhtiarkan. Ya kita harus buktikan bahwa kita diterima oleh warga, bahwa ada dukungan signifikan, ada angka-angka yang bagus di situ. Nah menuju ke sana kan harus dijemput. Nggak bisa kita diem aja dan menunggu, itu satu. Terus kedua Mbak Santi, ya perlu untuk belanja masalah juga. Selama 10 tahun di Bogor, ya kita punya dapat gambaran lah apa yang menjadi perhatian warga. Tapi untuk Jawa Barat, Priangan gimana, Pantura gimana, nah itu kan perlu didalami. Seperti apa persoalannya? Ya nggak mungkin kita diam aja di Bogor. Pasti kita harus dengar warga maunya apa. Tapi dari 27 kabupaten atau kota itu sudah hampir pernah dikunjungi nggak sama Kang Bima? Selain Bandung misalnya yang di Jawa Barat, wilayah mana lagi yang pernah? Ya pasti udah lah. Karena ketika jadi wali kota kan sering juga ada kegiatan, ada kunjungan, dan saya jadi ketua asosiasi pemerintah kota se-Indonesia. Ya, Apex itu ya banyak kegiatan-kegiatan juga. Dan libur sering banget jalan-jalan di Jabar itu. Karena bapak saya lahir di Majalengka, ibu lahir di Cipanas. Saya SD pernah di Kerawang, di Cirebon, di Subang gitu. Jadi lumayan kukurilingan di Jawa Barat. Kukurilingan di Jawa Barat. Karena sempat ada keluhan begitu bahwa ada yang kepala daerahnya menjabat di satu provinsi tapi belum pernah begitu menjangkau semua wilayahnya gitu Kang. Yang pernah aku dengar bukan di provinsi Jawa Barat. Bukan gitu. Jadi belum pernah mengunjungi beberapa daerah gitu. Sementara ketika datang pas pemilu berharap ikut dicoblos atau dipilih gitu. Jadi makanya aku ngecek ke Kang Bima apakah sudah pernah berkunjung selain ke wilayah yang Kang Bima pernah pimpin gitu. Tapi kayaknya mah kalau Gubernur Jawa Barat mah pasti sudah kukurilingan, nggak mungkin karena Jawa Barat itu ikatan kekeluargaannya luar biasa. Ya pasti banyak undangan kalau gubernur itu. Baik zamannya Kang Emil, Kang Aher gitu ya ke belakang pasti muter terus lah. Kemudian gini, Kang Bima, salah satu permasalahan juga sebenarnya ini nggak cuma di Kota Bandung ya, tapi mayoritas itu sering aku dengar di Bandung dan akhirnya menjalar ke wilayah lainnya itu adalah soal transportasi publiknya itu Kang, yang sebenarnya
pengen banget, aku rasa nggak cuma Jawa Barat ya, tapi juga provinsi lain tuh pada iri ngelihat Jakarta karena transportasi publik itu sudah mumpuni dan terkoneksi antar satu sama lain gitu modanya, Kang. Itu nanti bisakah misalnya Kang Bima kalau seandainya terpilih menciptakan itu? Karena janjinya kan banyak sekali yang pengen menciptakan transportasi publik yang baik di Jawa Barat. Pengalaman dari Bogor. Isu utama di Bogor adalah angkot dan macet. Iya. Nomor satu yang kita lakukan begitu terpilih jadi wali kota adalah menyusun konsep yang matang. Kita buat namanya Bogor Transportation Program ya untuk 20 tahun ke depan. Nah dari situ diturunin tuh Mbak, nanti angkot akan dikonversi menjadi bis, nanti ke depan akan ada tram, nanti akan ada badan hukum, jadi kepemilikannya itu badan hukum, kemudian nanti akan ada pengaturan traffic management dan sebagainya. Itu dulu. Nah itu kemudian berujung ketika selesai 10 tahun ada bis Transpakuan, ada angkot listrik gitu ya. Itu langkah baru. Kemudian ada pengaturan trayek. Nah menurut saya Jawa Barat juga harus begitu. Konsepnya jelas. Provinsi seperti apa, kota kabupaten seperti apa. Jadi Bapeda provinsi, Kadisub provinsi, dan kepala daerah dan Kadisub kota itu harus sama-sama punya konsep yang matang. Ada angkutan kota, angkutan antar kota tapi dalam provinsi. Itu yang muter-muter di Jawa Barat, lintas kota harus diatur. Formatnya seperti apa. Atau ada angkutan di dalam kota, angkot. Nah ini formatnya seperti apa. Apakah seperti Bogor menuju konversi diganti bis, atau tetap angkot, atau angkot jadi feeder, itu harus diatur. Kemudian terminal juga. Nah, kalau misalnya angkotnya itu kebanyakan masuk ke kota dari wilayah yang lain, membuat macet, berarti harus disepakati buat terminal batas kota. Nah, ini nanti provinsi harus memfasilitasi. Lahannya misalnya dibelanjakan oleh provinsi, kemudian dibangun patungan atau sharing antara kota, kabupaten, dan provinsi, bisa seperti itu. Jadi poinnya adalah satu konsep, yang kedua harus duduk sama-sama. Mana anggaran dari provinsi dan mana anggaran kota kabupaten untuk memperbaiki moda transportasi tadi. Oke. Ini kelihatannya idenya solid ya untuk perbaikan transportasi publik, Kang. Tapi karena melihat pilkada di mana kita sebelumnya juga bercermin gitu ya, Kang, di Pilpres, dan melihat catatan dari MK gitu, Kang, bahwa katanya ini dari transportasi langsung ke MK nih switch-nya ya. Betul. Karena ini kan aku ingin menanyakan apakah dengan ide saja gitu itu cukup bisa untuk menggait anak muda yang mana itu calon pemilihnya Kang Bima untuk tertarik memilih Kang Bima nantinya gitu. Ya, semuanya pasti ada segmennya. Mana yang butuh gagasan, tawaran ide, mana yang lebih senang pemimpinnya atau calon pemimpinnya misalnya komunikasi dengan yang santai, mana yang kemudian lebih ingin pilgub ini menyenangkan, entertaining, banyak jogetnya, banyak gimmicknya. Ya tinggal strategi lah nanti kemana. Tapi menurut saya, apapun itu, yang namanya pemimpin, dia harus menawarkan sesuatu. Harus ada gagasan. Ya seperti kemarin, kenapa Gemoy menang? Menurut saya, ya bukan semata karena jogetnya, karena oke gasnya. Tapi di situ ada faktor makan siang gratis. Ya di situ ada tawaran misalnya kedaulatan pangan dan lain-lain, pasti dihitung juga. Nah makanya di fase ini ya, kita ingin gagasan-gagasan itu juga yang dipahami oleh warga, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, anti pinjol, anti pungli, itu dikenalkan. Oke. Boleh dicatat tuh guys, terutama yang anti pinjol ya, karena akhir-akhir ini makin meresahkan Kang Bima. Dan banyak orang yang mungkin menggunakan pinjol itu sebagai salah satu alternatif. Sebenarnya pinjol itu kan legal, ya. Jadi ada yang legal, ada yang memang dimungkinkan secara aturan oleh OJK. Betul. Yang kita berantas adalah yang liar, ilegal, menyusahkan, menjerat, dan menimbulkan masalah baru. Ini gitu. Jadi menurut saya koordinasinya adalah dengan OJK untuk edukasinya, dengan Bank Indonesia, dengan Bank Jabar, untuk kemungkinan kucuran-kucuran kredit murah untuk rakyat gitu ya. Harusnya bisa karena ngeri loh. Ini saya yakin teman-teman kepala daerah se-Jawa Barat atau bahkan se-Indonesia senasib dengan saya. DM Instagramnya isinya adalah warga yang minta bantuan untuk pinjolnya dilunasi. Dan kita bicara bukan 1 juta 2 juta loh Mbak. Kita bicara puluhan. Kang Bima boleh nggak pinjam dulu 50 juta?
saya udah nggak tahu mau kemana lagi. Bayangin kalau orang udah bicara ke wali kota, pinjam 50 juta, susahnya kayak apa? Terus Kang Bima respons apa kalau ada DM-DM seperti itu? Ya nggak bisa semuanya kita bantu, nggak mungkin lah. Okay. Ratusan warga atau ribuan warga terjerat kita bantu itu kan nggak mungkin. Gitu. Ada beberapa yang kita coba fasilitasi lewat lurahnya, lewat warga setempat misalnya kita kenal untuk cari tahu kenapa gitu ya. Tapi masalahnya itu struktural sekali gitu yang harus diselesaikan. Oh, oke. Nah, aku mau sekarang berbalik lagi ke soal apakah nanti Kang Bima atau Teh Desi yang akan dapat restu dari Bang Zul gitu. Kalau di internal PAN sendiri, apa penentunya yang akan dimajukan Kang Bima misalnya, atau nanti keputusan akhirnya Teh Desi? Ada 3. Nomor 1 pasti data-data di lapangan, survei penerimaan warga itu juga menentukan. Ya. Nomor 2 ya pasti ada komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai. Golkar skenario gimana, Gerindra skenario gimana, itu penting juga. Dan nomor 3 adalah faktor chemistry. Misalnya, oh ternyata Bima maunya sama si ini, tapi si ininya nggak cocok. Atau si A maunya sama Bima, tapi partainya nggak mendukung. Jadi faktor otak-atik pasangan ini juga menentukan. Itu pasti akan dihitung oleh ketua umum nanti. Saya percaya nanti pimpinan partai akan mengambil kebijakan berdasarkan faktor-faktor tadi. Ada faktor X misalnya yang di luar dari itu? Uang misalnya? Enggak lah. Di PAN nggak ada itu. Serius? Ya saya 10 tahun jadi wali kota, nggak pernah diminta pungutan atau mahar nggak ada. Di partai saya, partai saya nggak ada. 10 tahun saya diminta kerja aja sama ketua umum. Diminta buat bangga partai, jalankan platform partai, buat PAN bangga punya kader seperti Anda. Begitu aja. Nggak diminta ngamanin proyek di Bogor oleh Bang Zul? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Bisa dicek semuanya. Ditanya ke Kapadinasnya semuanya nggak ada. Oh, oke. Dan kalau saat ini Kang Bima sudah mulai melakukan survei internal nggak? Kira-kira akseptabilitas masyarakat di luar dari Kota Bogor, Kang Bima? Saya ngintip aja survei-survei tetangga, ada partai yang buat survei, ada Polster buat survei, kita belum buat. Mungkin baru bulan depan lah kita buat. Oke. Kalau nggak salah Kang Bima sudah mulai masuk ke kelas papan tengah ya? Kalau yang atasnya itu Kang Dedi sama... Jadi di atas itu ada Kang Emil dan Kang Dedi. Setelah itu di papan tengah rata-rata ada beberapa nama termasuk saya. Dan kalau menurut Kang Bima sendiri dengan 2 bulan menjelang pilkada ini, itu sesuatu yang wajar masih ada di angka papan tengah itu? Ya wajar, yang penting kan kita lihat trennya. Jadi yang mengenal kita berapa, dari mengenal itu yang suka berapa, dari yang suka itu yang memilih kita berapa. Ya kalau trennya bagus, ya berarti prospeknya bagus. Tapi kalau trennya nggak bagus misalnya, yang kita misalnya kedikenalannya di bawah 20%, agak berat tuh. Udah gitu dari yang 20% mengenal itu, ternyata yang nggak suka lebih banyak, itu lebih berat lagi. Nah, jadi kita lihatlah sebulan ke depan penerimaan publik seperti apa, baru kita bisa bicara lagi. Nanti undang saya ke sini lagi ke podcast untuk cerita. Pasti kita akan undang kembali Kang Bima kalau gitu. Nah ini kan Kang Bima sendiri sebenarnya namanya juga dipertimbangkan gitu ya untuk menjadi justru calonnya Kang Emil gitu. Ada satu proyeksi cocok-cocokannya itu Kang Bima justru dipasangkan dengan Kang Emil. Sudah sempat berkomunikasi dengan Kang Emil terkait kemungkinan ini, Kang? Iya, bukan sempat lagi. Kemarin aja masih telepon-teleponan. Ya komunikasi baik lah, sangat baik dengan Kang Emil. Jadi kurang lebih itu akan jadi kenyataan atau gimana nanti pas Agustus mendaftar? Bahwa Kang Emil dan Kang Bima misalnya? Kan saya bilang tadi, tergantung 3 hal tadi. Ya, kalaupun kita semangat untuk berpasangan, ya tergantung nanti surveinya bagaimana, pertimbangan pimpinan bagaimana, dan juga yang sangat menentukan adalah Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta. Oh iya, karena sebenarnya Kang Emil juga digadang-gadang masuk ke situ ya? Iya, apakah Mas Anies maju lagi di Jakarta atau tidak, siapa yang akan melawan Mas Anies, itu mempengaruhi kontestasi di Jawa Barat. Jadi kalau prediksi dari Kang Bima, kalau Mas Anies maju, maka kemungkinan itu Kang Emil akan ikut pindah ke Jakarta? Saya nggak bilang bahwa itu pasti Kang Emil. Tapi ketika Mas Anies maju, para pimpinan partai kan menghitung. Harus menempatkan siapa di situ. Siapa yang didorong di Jakarta, ya pasti akan berdampak
tentang pola koalisi yang ada di Jawa Barat. Gitu. Oke. Tapi kalau seandainya, ini kan karena masih perandaian ya Kang Bima, Kang Bima fix dipasangkan dengan Kang Emil sebagai calon wakil gubernur itu nggak apa-apa, walaupun Kang Bima deklarasinya sebagai calon gubernur di hadapan publik di Gedung Sate? Nggak ada deklarasi untuk nomor 2, nggak ada. Nggak ada tarik ke depan berbicara sebagai ban serep, nggak ada. Ya, saya kira shoot to the moon gitu. Kita ketika deklarasi sampaikan ya siap untuk memimpin Jawa Barat, ikhtiar untuk gubernur Jawa Barat. Tapi kalau realitanya setelah ikhtiar kita tidak begitu? Kita lihat nanti semuanya. Apakah misalnya seandainya kalau yang diberikan restu adalah Teh Desi bukan Kang Bima mungkin terpikir untuk pindah ke partai lain mencari restu dari partai lain gitu? Nggak terpikir sama sekali. Nggak terpikir sama sekali? Ya, sekali pan tetap pan, sekali matahari tetap matahari. Insya Allah nggak akan pindah partai. Ya apapun yang terjadi saya akan menerima keputusan partai. Oke. Karena memang itu konsekuensi dari politik ya Kang? Ya iya. Masa beda sedikit pindah partai? Ya partai ini kan tempat kita berjuang gitu. Bukan hanya kendaraan yang kita sewa. Ya, enggak lah. Tapi kan kalau seandainya Kang Bima tidak dapat restu dari Bang Zul, walaupun belum fix ya. Kan Kang Bima tetap membutuhkan istilahnya jabatan publik itu untuk juga disorot publik gitu Kang, terkait kinerja Kang Bima sendiri. Ini bukan soal jabatan. Oke. Ini soal memiliki arti kita ada di mana. Ya ketika kemarin banyak dukungan ke Jabar, ya artinya apa? Kita didorong untuk memberikan arti di Jawa Barat. Kalau kemudian ternyata jalan ke sana itu belum ada takdirnya buat kita, maka kita akan memberikan arti di tempat lain. Balik lagi ke kampus untuk jadi dosen, kembali lagi menjadi konsultan politik. Itu juga pilihan yang sama-sama menarik buat saya. Oke. Atau mungkin barangkali juga sempat dibisikin oleh Bang Zul, nanti kalau belum sih ya, apakah mungkin peluang di eksekutif juga terbuka untuk Kang Bima misalnya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada? Nggak ada. Pokoknya hari ini fokus ikhtiar untuk Jawa Barat. Nggak bicara opsi-opsi yang lain. Oke. Jadi kalau seandainya tahun ini belum rezekinya Kang Bima, it's okay buat Kang Bima? Totally okay. Oke. Nah, selain itu juga kan banyak yang mempertanyakan gitu ya, sebenarnya strategi dari PAN ini untuk bisa memenangkan, kan Jawa Barat ini adalah medan pertempuran sebenarnya untuk beberapa partai juga, karena warganya itu jumlah pemilihnya besar gitu ya Kang. Nah, dari PAN-nya sendiri gitu, ada strategi khusus nggak sih Kang? Apakah harus berkoalisi dengan partai tertentu mana yang mungkin jadi penguasa di situ gitu? Ya memang sebisa mungkin pola koalisi yang ada di Pilpres kemarin ini sama dengan Pilgub gitu. Saya menangkap pesan seperti itu. Tapi kan bisa jadi dinamiknya berbeda. Ada Kang Deddy Mulyadi juga yang berminat di Gerindra. Kalau Kang Emil ke Jawa Barat juga Golkar akan memasang Kang Emil. Menyatukan ini dalam satu skenario kan bukan hal yang mudah. Jadi sangat mungkin berbeda. Satu koalisi bisa jadi berbeda. Ya, atau bahkan melihat pola komunikasi yang dibangun, ya bisa jadi koalisinya bukan dengan koalisi Pilpres kemarin. Jadi ada partai-partai yang ketika Pilpres berbeda, tapi di Jawa Barat bisa menjadi sama juga, masih terbuka. Dan Kang Bima sendiri sudah mulai komunikasi dengan ketua umum partai lain untuk bisa kemarin dengan PAN? Kang Ono Surono, ketua PDIP Jabar, sudah ketemu, kita ngobrol diskusi panjang sambil ngopi, itu seru ya. Nanti akan juga dijadwalkan ketemu dengan pimpinan partai yang lain. Kalau ngobrol itu artinya membuka peluang agar jadi teman koalisi atau cari pasangan nih, Kang Bima? Ya semua kan terbuka, ya nggak mungkin lah cuman bahas kopi liong atau pisang goreng aja. Pasti bicara ke sana gitu. Pasti bicara kalau kita sama-sama seperti apa, kalau kemudian yang ini maju dampaknya buat kita seperti apa, ya pasti ada pembicaraan seperti itu. Dan itu bagus menurut saya. Jadi semuanya cair. Jadi suasana kontestasinya juga kan kekeluargaan. Nggak saling berseberangan dari jauh mengintip dan menimbulkan ketegangan, kan nggak begitu.
Oke. Gini, Kang Bima, aku mau menanyakan satu hal yang umum ya terkait pilkada ini. Balik lagi tadi menyentuh sedikit soal MK itu karena kan banyak yang masih berpandangan bahwa pilpres tahun 2024 ini dipenuhi dengan kecurangan gitu dan khawatir bahwa itu akan di copy paste di pilkada. Nah, sehingga khawatirnya karena melihat itu yang terjadi di pilpres, maka calon pemilih terutama anak muda tidak lagi punya keinginan untuk menggunakan hak pilihnya di pilkada gitu. Kang Bima melihatnya seperti itu juga nggak trennya untuk pilkada ini? Yang pasti begini, yang saya lihat agak kurang di pilpres kemarin gitu dibanding sebelum-sebelumnya adalah keberadaan dari pemantau pemilu. Teman-teman yang secara independen itu ikut mengawasi. Dulu-dulu itu agak banyak, bahkan ada yang dari internasional malah untuk turun gitu ya. Nah sekarang saya melihat agak kurang. Nah karena itu bagus banget. Kalau di Jawa Barat itu banyak pemantau pilgub independen, bisa kampus, bisa juga komunitas ya, atau LSM, itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua penting banget menurut saya, anak-anak muda ini, Gen Z, milenial atau bahkan Gen X gitu, untuk bergabung di tim sukses. Supaya menjaga kualitas kontestasi itu. Jadi buat program itu didesain yang menarik, yang masuk akal. Buat metode komunikasi yang lebih engage, lebih melibatkan dan lebih partisipatif. Kalau itu yang terjadi kan bagus banget. Jadi kontestasinya itu mencerahkan. Oke. Yang lebih mewakili kelompoknya mereka gitu ya, Kang Bima ya. Dan menurut Kang Bima tingkat partisipasinya untuk pilkada terutama di Jawa Barat ini akan sama tingginya seperti di pilpres nanti? Lagi-lagi sangat tergantung kepada siapa yang jadi kandidat dan metode apa yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Oke. Baik, ini pertanyaanku yang terakhir, Kang Bima. Kan lagi-lagi ya ini soal pemilih muda. Apa yang perlu mereka perhatikan ketika nanti pas tanggal 27 November mereka akan menggunakan hak pilihnya gitu. Sebelum mencoblos, apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan calon pemilih ini supaya memilih calon pemimpin yang tepat menurut Kang Bima? Ya, memilih itu kan seringkali bukan hanya memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Selalu tentang rekam jejak, Mbak Santi. Dan seringkali orang itu, pemilih itu agak males untuk membuka ke belakang. Ini Bima tuh siapa sih? Di Bogor itu ngapain aja sih gitu. Si A, si B, C itu gimana sih? Dulu itu banyak sekali lembaga pemantau pemilu yang berusaha memberikan edukasi. Jadi dibuka tuh semua tuh rekam jejaknya. Itu nggak apa-apa. Apakah benar Bima itu bisa menawarkan reformasi transportasi ketika di Bogor begini. Apakah benar seorang Ridwan Kamil itu hanya menata fisiknya saja? Apakah selama jadi gubernur atau wali kota juga punya prestasi di bidang non fisik? Itu kalau dibuka dan dibahas kan bagus menurut saya. Jadi itu yang harus dilakukan supaya anak-anak muda itu bisa punya pilihan yang lebih rasional ketimbang misalnya hanya emosional saja. Kalau memilih berdasarkan yang ngasih amplop, keliru atau bener, Kang? Ya, kalau pertimbangannya hanya itu ya pasti keliru. Pasti keliru. Ya. Tapi kalau misalnya itu hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan, ya mungkin perspektifnya juga lain. Oke. Baik kalau begitu. Kang Bima, terima kasih ya untuk sudah meluangkan waktu datang ke studio Idn Times. Senang banget bisa ngobrol dengan Kang Bima. Nanti kita undang lagi setelah resmi kira-kira siapa yang dipilih PAN gitu. Kang Bima atau Teh Desi, atau barangkali jangan-jangan calon wakilnya Kang Emil justru Kang Bima gitu. Ya lucu nih dua calon pemimpin daerah yang sama-sama populer di media sosial ini diduetkan gitu ketimbang duel ya kalau menurut aku sih gitu. Dan terima kasih yang paling banyak buat kalian karena sudah menemani kami selama 1 jam ke depan. Jangan lupa saksikan terus program Gen Z Memilih di semua aplikasi media sosial IDN Times, terutama YouTube. Dan pastikan baca terus IDN Times karena kami akan terus menyajikan informasi mengenai politik dan nasional hingga nanti Pilkada November mendatang. Saya Santi Dewi dan Kang Bima pamit. Sampai jumpa, jaga kesehatan kalian ya. Bye-bye.